Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ruli di channel Excel for Accounting. Kali ini kita coba mereview ulang aplikasi Excel laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Ya, dari beberapa fitur yang sudah kita siapkan, teman-teman bisa lihat di sini fitur-fitur yang kita siapkan itu ada master, ya. Ini untuk setting nama perkiraannya, kemudian nama relasi barang, termasuk juga pencatatan saldo awal laporan keuangannya, saldo awal neraca ya teman-teman ya. Kemudian ada jurnal umum ya. Jurnal umum ini untuk pencatatan transaksi keuangan. Jadi aplikasi ini itu kita hanya melakukan pencatatan transaksi di jurnal umum. Jadi setelah teman-teman mencatat transaksi di jurnal umum, maka semua laporan yang sudah tersedia itu akan otomatis ya, secara otomatis disajikan dengan sendirinya. Jadi ini sudah sangat praktis untuk teman-teman semua. Kemudian di sini ada laporan buku besar ya, yang jurusan akuntansi saya rasa sudah sangat paham apa itu buku besar. Ya, buku besar ini menampilkan transaksi secara detail per account, misalnya laporan kasnya, kemudian bank, ya, kemudian piutang dan lain-lain. Kemudian ada laporan detail ya, piutang, hutang dan piutang, ataupun kita menyebutnya buku besar pembantu hutang dan piutang. Ya, ini berarti khusus untuk laporan melihat ya mutasi saldo, mutasi transaksi dan juga saldo dari hutang ataupun piutang kita. Kemudian ada kartu persediaan ya, kartu persediaan ataupun kartu stok ya, teman-teman juga sudah tahu apa itu. Kemudian ada neraca lajur ya. Kemudian ada laba rugi per bulan. Jadi kita di sini ada laba rugi bulanannya. Kemudian ada laporan laba rugi per tahun ya. Kemudian ada laporan perubahan modal, laporan neraca, ini neraca ya teman-teman ya, neraca ya. Kemudian daftar aset. Kita coba review ya teman-teman ya, satu persatu. Di sini ini teman-teman bisa lihat, ini master ya, ini untuk master. Kita bisa lihat di sini, ini master untuk account neracanya ya. Kemudian di bawah, nah ini master untuk account laba ruginya. Kemudian ada lagi nama relasi ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini untuk piutang ya, untuk piutang. Kemudian di bawah untuk hutang ya. Kemudian di paling bawah ini kita ada untuk setting nama persediaan. Dan kebetulan sebenarnya untuk persediaan saya tidak merekomendasikan digunakan untuk perusahaan yang item persediaannya banyak. Jadi kalau teman-teman menggunakan item persediaannya banyak, kita akan gunakan software akuntansi yang lebih mumpuni untuk supaya lebih memudahkan teman-teman semua ya. Baru ini ada jurnal umum ya, teman-teman bisa lihat ini jurnal umum. Jadi intinya teman-teman untuk laporan kita hanya mencatat di jurnal umum. Jadi setelah pencatatan di jurnal umum ini, otomatis reportnya akan langsung tampil ke laporan keuangan tadi ataupun laporan-laporan lainnya. Bisa kita lihat, kita buat satu contoh ya teman-teman ya. Misalnya pembelian, ini saya kopikan aja. Ini misalnya pembelian seperti ini, saya coba kopikan. Pembelian TBS misalnya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita buat, saya ganti bulannya, kita ganti bulannya bulan September ya, September tanggal 1 misalnya, transaksinya seperti ini ya. Pembelian TBS ya, tanda buah segar ya, nama barangnya. Kemudian kita beli berapa misalnya, kita beli misalnya kuantitinya ya. Sorry, ini ada yang terhide, ada kolom yang terhide, kita buka ya. Oh salah, unhide pula, maaf teman-teman, unhide ya teman-teman ya, unhide kolom ya. Oke,
di sini. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini transaksi baru ya teman-teman, bisa lihat baru saja kita buat. Contoh pembelian barang misalnya. Pembelian barang, akunnya apa? Akunnya persediaan. Kemudian di sini kita pilih nama barang yang kita beli. Kemudian kita masukkan quantity ya, baru nilai rupiahnya, nominal rupiahnya. Jadi dari sini ketika kita mencatat di sini otomatis laporan ini disajikan teman-teman ya, langsung disajikan dengan sendirinya ya. Ini misalnya ini kas ya, kita pilih kas saja. Pembeliannya cash ya, kita contohnya misalnya cash bank ya teman-teman ya, cashnya menggunakan bank mandiri ya. Pembelian cash itu maksudnya teman-teman tidak mesti pembayarannya menggunakan kas ya, menggunakan kas di tangan gitu. Membayar dengan bank ya, langsung pada saat terjadi transaksi itu juga dinamakan cash ya teman-teman ya, bukan pembeliannya kredit. Di sini kita lihat di kartu persediaannya, teman-teman bisa langsung lihat kartu persediaan untuk TBS. Kita coba cek. Nah, ini yang barusan kita beli. Teman-teman bisa lihat tanggal 1 bulan 9. Jadi yang mau kita tekankan di sini, aplikasi ini sudah bekerja dengan sangat otomatis. Kita hanya mencatat transaksi di jurnal umum. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita review lagi buku besar. Ini buku besarnya. Teman-teman bisa pilih di sini buku besar yang mau kita tampilkan, misalnya kas operasional, tampilkan seperti ini. Oke, kita lihat. Dan ini kebetulan aplikasi ini kita menggunakan Google Sheet teman-teman. Jadi Google Sheet ini kerjanya ya online ya otomatis kinerjanya juga tergantung koneksi internet teman-teman. Tapi memang dari sisi cara pengisian nama-nama account ini sudah lebih otomatis ketimbang dengan Excel yang offline ya. Tapi Excel pun kita bisa menggunakan Excel 365 yang datanya teman-teman bisa taruh juga di Google di OneDrive. Nah, itu juga bisa otomatis teman-teman. Kemudian ada buku besar pembantu utang piutang. Di sini kita memilih account ya, memilih nama relasi kita. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita pilih. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mau kita tampilkan. Misalnya ini PT Sawit Persada, kita lihat misalnya PT Agro Sawit Berjaya ya. Ini piutangnya lunas seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada laporan laba rugi per bulan, tampilannya seperti ini. Kemudian ada lagi laporan laba rugi per tahun ya. Ini case-nya perusahaan yang bergerak di perdagangan umum ya, barangnya yang diperjualbelikan adalah sawit, TBS dan tandan buah segar teman-teman ya. Oke, kemudian ini laporan neracanya. Oke, kemudian ada daftar aset ya. Ini daftar aset juga sudah saya siapkan, tapi ini masih manual ya teman-teman ya. Tapi untuk perhitungannya ini sudah bisa otomatis. Tapi dari sini teman-teman harus catat ke jurnal-jurnal untuk mencatat beban penyusutan setiap asetnya. Jadi lebih kurang seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya sekedar review dan menjelaskan bagaimana aplikasi ini bekerja untuk membantu teman-teman yang memiliki perusahaan. Di sini saya coba menjelaskan ya layanan yang ada di Excel for Accounting. Jadi kita ada beberapa service ya yang kita sediakan teman-teman ya. Ada beberapa service. Itu yang pertama, tentu saja yang pertama itu Excel for Accounting ya. Excel for Accounting itu apa? Excel for Accounting adalah aplikasi Excel laporan keuangan ya, aplikasi laporan keuangan teman-teman yang berbasis Excel ya. Aplikasi untuk membuat laporan keuangan ya yang sudah otomatis tapi menggunakan Excel. Kemudian kita ada juga software akuntansi ya, software akuntansi baik online, offline dan offline, baik online ataupun offline. Di sini untuk software akuntansi ini kami
ya, kami juga menyediakan jasa untuk setup ya, untuk setup ya dari awal ya. Kalau seandainya teman-teman mempunyai perusahaan ya, perusahaan teman-teman belum memiliki software akuntansi, ataupun teman-teman memiliki software akuntansi tapi mau beralih ke software akuntansi yang lebih mumpuni ya, teman-teman bisa menghubungi kami. Jadi kami akan membantu teman-teman untuk membantu setupnya ya dari awal ya, membantu setup untuk nama-nama akunnya ya, kemudian kita berikan training ya, kemudian kita pastikan untuk software itu berjalan ya, dan kita pastikan software itu sampai berjalan teman-teman ya. Kita juga menyediakan jasa seperti itu. Kemudian kita juga ada jasa akuntansi ya. Jasa akuntansi ya teman-teman sudah tahu ya, jasa akuntansi. Jadi di sini kami juga menyediakan jasa untuk membuat laporan keuangan ya. Teman-teman menyiapkan datanya, data keuangan teman-teman, transaksi keuangan perusahaan teman-teman, kemudian teman-teman kirim ke kami. Kemudian kami akan mengolah data transaksi keuangan teman-teman itu sampai menjadi laporan keuangan dengan biaya yang relatif sangat terjangkau ya, dibanding dengan teman-teman menyediakan staff accounting ya. Jadi biaya sama kami itu jauh lebih irit ya, jauh lebih irit kalau teman-teman membuat laporan keuangan bersama kami ya. Kemudian apalagi teman-teman yang kami sediakan, kita juga ada jasa untuk membuat laporan pajak ya. Laporan pajak itu apa? Yang mulai dari pajak untuk SPT masa, PPh 21 misalnya, PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, kemudian PPN ya, dan SPT tahunannya teman-teman, dan SPT tahunannya. Kemudian kita ada juga pelatihan teman-teman ya, kita ada juga pelatihan akuntansi ya, dengan cara online ya. Kita kasih pelatihan, hanya saja kami untuk pelatihan ini untuk khusus teman-teman yang bukan dari perusahaan, ini pelatihannya kami sarankan per paket. Jadi teman-teman bisa cari beberapa orang teman-teman ya, menghubungi beberapa orang teman-teman, baru teman-teman menghubungi kami untuk memberikan edukasi ya tentang akuntansi, bagaimana cara membuat laporan keuangan yang praktis ya, baik menggunakan Excel for accounting dari kami ataupun menggunakan software akuntansi. Jadi ini paket teman-teman, dan ini juga biayanya akan juga jauh lebih murah dibandingkan teman-teman les di tempat lain ya, les akuntansi di tempat lain yang mungkin ya biayanya mungkin jauh lebih tinggi dibanding kita. Jadi kalau seandainya teman-teman ada 10 orang ya, teman-teman mahasiswa misalnya pengen belajar buat laporan keuangan bersama kami ya, dengan 10 orang ya, 10 orang mahasiswa misalnya ataupun 20 orang, itu biayanya akan jauh lebih irit ya ketimbang teman-teman les ya mungkin di tempat khusus ya. Kemudian kita juga menyediakan jasa privat pajak ya, privat pajak A dan B. Jadi kita juga ada privat pajak baik offline ataupun online teman-teman, dan lokasi kerjanya seluruh Indonesia Raya. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami siap membantu teman-teman ya, membantu teman-teman mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu sekelas tentang layanan yang ada sama kami teman-teman, seperti itu. Jadi untuk yang laporan keuangan aplikasi Excel yang kita review kali ini namanya kita sebut aplikasi Excel laporan keuangan perusahaan dagang. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, stoknya terbatas teman-teman, jadi tidak bisa menggunakan banyak stok. Kalau seandainya teman-teman misalnya perusahaannya dealer Honda ya, agen LPG, SPBU, Pertasoft ya, kemudian apalagi intinya perusahaan-perusahaan yang item barangnya itu tidak banyak teman-teman. Karena kalau banyak, teman-teman tahu sendiri Excel mungkin bisa lebih berat ya.
bisa kinerjanya bisa agak lambat seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Semoga info yang kami sampaikan kali ini bermanfaat. Thanks for watching ya. See you next time ya. Jangan lupa like ya, komen dan subscribe ya. Tunggu video-video berikutnya dari kami. Thank you.